Drop it. Tapi sebelumnya Askornas 10 8 kabupaten kota seluruh Indonesia di Cilegon. Alhamdulillah saya ditemani oleh Askornas di Cilegon. Mengenalkan satu persatu dan mengucapkan selamat untuk para Askornas. Yang kedua ini kita akan membahas tentang program bisa belajar Askornas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Willip Online dimanapun Anda berada, sore hari ini kita berjumpa pada podcast Willip Online sesi yang kedua ya. Pada sesi yang kedua ini kita akan mengusung tema yaitu tentang tingginya angka pengangguran di kota industri dan solusinya ya. Saya sudah menghadirkan narasumber yang spesial, yang luar biasa ini. Sudah terkenal sebenarnya. Tapi untuk lebih terkenal lagi begitu, harus podcast di Willip Online gitu, Pak. Harus tampil. Iya, harus tampil gitu. Pak Insinyur Haji Ajat Sudrajat. Beliau adalah Ketua Asosiasi Kontraktor Nasional Kota Cilegon atau Askornas. Yang tidak lama lagi beliau akan dilantik ya Pak Haji ya, sebagai ketua terpilih Askornas Kota Cilegon. Silakan Pak Haji. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, terutama untuk masyarakat Kota Cilegon yang saya cintai. Nama saya Haji Ahmad Sudrajat. Saya kebetulan dipercaya untuk mendrive organisasi Asosiasi Kontraktor Nasional untuk wilayah Kota Cilegon yang insya Allah nanti tanggal 7 Oktober ini akan dilantik oleh DPD Provinsi Banten dan insya Allah hadir juga dari pusat Jakarta. Kebetulan memang Asosiasi Kontraktor Nasional ini adalah sebuah lembaga untuk para pengusaha di bidang konstruksi, khususnya dunia konstruksi yang memang sukupannya sangat luas sekali. Kalau boleh dibilang subbidang itu sangat banyak gitu. Sehingga ini perlu ada sebuah kompetensi, keahlian yang bersertifikasi dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Maka ini Askornas di Kota Cilegon hadir dan Askornas ini sudah ada kurang lebih di 345 kabupaten kota. Dan di Cilegon ini baru lahir di tahun 2021. Mudah-mudahan hadiri Askornas ini bisa bermanfaat buat masyarakat pengusaha Kota Cilegon. Kebetulan tema kita di Askornas itu kita punya satu visi yaitu bekerjalah untuk Tuhanmu. Kebetulan Tuhan saya itu kan Allah. Ya. Allah. Jadi Kang Hasidi kalau sudah bekerja untuk Tuhan saya, rasanya saya akan menikmati gitu. Iya, siap. Ya kan? Tapi kalau saya bekerja untuk keluarga, yang menikmati keluarga aja. Keluarga. Kalau saya bekerja, kebetulan saya ini anggota Komisi 3 juga. DPRD Kota Cilegon. Siap. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan dengan konsep bahwa Askornas ini bekerja untuk Tuhanmu itu, ini bisa menggerakkan multiplier effect karena kita sudah apa ya, istilahnya itu semua kegiatan kita sudah kita berharap ridhonya Tuhan, ridhonya Allah. Ya. Itulah yang kita harapkan. Baik, terima kasih sahabat Willip Online. Ya, kita berlanjut obrolannya. Baik, siap. Pak Haji, ada visi pastinya ya di dalam organisasi ini. Ketua DPC Askornas Kota Cilegon ini kedepannya seperti apa nih visinya Pak Haji? Baik, memang sesuai dengan semangat Askornas. Askornas itu bagaimana kami mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Ya. Karena menciptakan lapangan pekerjaan itu kan ada satu tantangan buat kita, buat Askornas gitu kan. Kebetulan selain itu juga visi Askornas juga bagaimana kita membina para pengusaha yang ada di Kota Cilegon ini lebih profesional, mumpuni gitu. Cakap sesuai dengan keahlian dan bidangnya gitu. Karena di dunia konstruksi itu banyak sekali bidang keahlian. Ada bidang keahlian di jalan raya, ada di gedung
gedung kesehatan, ada di gedung sekolahan atau gedung bertingkat tinggi. Jadi banyak sekali juga ada di bidang jembatan ya. Nah, bagaimana nih memupuk para pengusaha khususnya di Kota Cilegon ini, mereka punya skill keahlian di bidangnya masing-masing sesuai dengan kompetensi di perusahaannya mereka. Nah, disinilah Askornas punya tanggung jawab. Pertama, bagaimana kita juga menciptakan lapangan pekerjaan. Kedua, bagaimana kita membina para pengusaha Kota Cilegon ini biar kuat gitu. Bisa kuat, mandiri, dan bisa menjual profesionalitasnya gitu. Itulah yang kita ini kan. Selain itu juga visi kita adalah ya tadi itu, bahwa kita nih bekerja biar kita semangat, jangan hanya short term, tapi long termnya adalah bagaimana kita bekerja lah untuk Tuhanmu kan gitu. Ya, asik. Itulah yang kita inginkan. Luar biasa ya. Baik. Karena tadi adalah salah satu solusi barangkali Pak Betul, ya, betul. menekan tingginya angka pengangguran di Kota Cilegon. Betul. Karena di Kota Cilegon ini kan urutan kedua kalau tidak salah Iya, Banten. di Provinsi Banten. Iya. Angka pengangguran di Kota Cilegon itu kurang lebih sekarang itu 12,67%. Itu kalau dihitung volumenya mungkin sekitar 25.000 sekian gitu. Jumlah angka pengangguran yang sangat produktif. Wah, tinggi sekali Pak Ji ya. Sangat tinggi sekali. Karena Cilegon ini sebenarnya kota industri, tapi kenapa penganggurannya sangat tinggi, mencapai 12,67% atau 25.000 lebih. Ini kan menjadi sebuah tantangan kita, tantangan pemerintah daerah, tantangan juga semua stakeholder termasuk industri, bagaimana agar pengangguran di Kota Cilegon itu bisa direduksi, ya kan, dari 12,67%, katakanlah turun menjadi 8%, kemudian turun lagi menjadi 7%. Ini kan harus ada strateginya, ada kiat-kiatnya gitu. Nah, inilah menjadi tantangan kita agar Askornas dengan hadir di Cilegon ini mampu menciptakan ide-ide, inovasi-inovasi dan kreativitas ini. Nah, ini bagaimana nih merubah tantangan di Cilegon ini Pak Ji supaya menjadi peluang begitu? Baik, pertama kita harus mapping dulu sebenarnya di Kota Cilegon ini kekuatannya itu ada di mana. Sebenarnya di Kota Cilegon itu adalah kekuatannya itu ada di industri dan jasa sebenarnya. Ya, kalau misalkan dulu bahwa kekuatannya itu ada di perdagangan dan jasa, itu sebenarnya kalau saya melihat di perdagangan itu sebenarnya nggak begitu unggul gitu tuh. Unggulnya justru potensi di Kota Cilegon ini adalah kita ini punya sumber daya buatan sebenarnya. Cilegon itu tidak punya sumber daya alam. Lain dengan Kalimantan, dia punya sumber daya alam yang cukup wah, ada batu bara, ya kan? Apalagi di Sulawesi ada nikel, ya kan? Mereka 30 tahun bisa dieksplorasi. Tapi kalau di Cilegon ini apa? Kita nggak punya sumber daya alam, adanya sumber daya buatan. Nah, sumber daya buatan kita itu adalah adanya industri. Nah, inilah yang patut kita syukuri. 130 industri yang ada di Kota Cilegon, bagaimana ini bisa Kang Sidi bisa artinya menciptakan smelter-smelternya gitu. Smelter-smelternya inilah yang bisa untuk mengurangi angka pengangguran gitu. Nah, smelter ini maksudnya begini. Di Cilegon ini kan ada industri baja sekelas nasional, contohnya Krakatau Steel kan gitu ya. Saya tahu bahwa KS ini punya cita-cita bagaimana kemarin dihadirkan HSM 2. Itu kan sebenarnya untuk bisa mencetak baja 1,5 juta ton. Wow. Gitu. Nah, pelan-pelan nanti dari 1,5 juta ton itu akan mencetak menjadi 4 juta ton. Itu untuk kebutuhan baja yang dicetak oleh KS. Tapi juga nanti di tahun 2025 itu kalau nggak salah KS akan mengajak Posko membangun Posko 2. Nah, itu akan mencetak 10 juta ton. Wow, luar biasa. Berarti kebutuhan baja nasional sudah terpenuhi kalau 10 juta ton kan gitu. Nah, hanya bagaimana dengan Cilegon sendiri? Iya, berbanding terbalik begitu Haji. Berbanding terbaliknya, kenapa banyak pengangguran? Bahkan urutan kedua di Banten gitu kan. Nah, inilah sebuah tantangan buat kita. Artinya industri hulunya ada di Cilegon, kenapa smelternya nggak dimunculkan di Cilegon? Nah,
hilirnya gitu Pak. Hilirnya, betul. Nah ini kan sayang banget gitu. Iya. Katakanlah kalau KS bisa produksi tahun ini 2,5 juta ton, ya kan? Atau nanti ditingkatkan menjadi 4 juta ton gitu. Itu bisa muncul smelternya aja di Cilegon. Wah itu sudah bisa meningkatkan, pertama peningkatan PAD, kedua bisa mengurangi angka pengangguran, karena dengan smelter itu adalah bisa menampung angkatan kerja produktif yang bersifat padat karya. Apa sih yang dimaksud dengan smelter ini, Kang Hasidi? Maksudnya gini Kang, misalkan contohnya gini lah, contohnya Krakatau Steel ini industri baja. Nah, hilirnya harus diciptakan juga. Nah, hilirnya ini adalah di Kecamatan gitu atau di mana gitu. Betul, hilirnya ini adalah industri-industri kecil. Industri-industri kecil itu akan kita ciptakan menjadi 3 kekuatan industri kecil berbahan baku logam. Pertama, industri hilir berbasis logam untuk kebutuhan otomotif. Gitu tuh. Kemudian industri hilir untuk kebutuhan alat rumah tangga. Dan yang ketiga, industri hilir untuk kebutuhan industrinya itu sendiri. Karena di industri itu juga kan pasti butuh Pak spare part bahan-bahan yang dibuat oleh bahan baku logam. Kita contohkan seperti di Tegal lah. Kota Tegal itu bagaimana dia punya PAD 1,05 triliun. PAD-nya Pak. PAD-nya ya. Kita di Cilegon cuma 745 miliar. Jauh banget ya. Jauh sekali. Padahal Tegal tidak punya industri seperti sekelas di Cilegon, KS, nggak ada. Tapi kenapa mereka bisa punya PAD 1,05 triliun? Karena masyarakatnya dengan pemerintahnya itu mereka membuat lingkungan industri kecil. Gitu ya. Nah, lingkungan industri kecilnya itu yang dihadirkan oleh Kota Tegal itu ya tadi tuh ada lingkungan industri kecil untuk kebutuhan otomotif. Dia bekerja sama dengan beberapa industri otomotif yang ada di Kerawang, Cikampek, baik itu dengan Astra, Toyota ataupun juga dengan Hyundai, ya kan? Dan kedua lagi kebutuhan industri untuk alat rumah tangga. Ya kayak panci, dandang segala macam yang bahan bakunya logam, dan itu bisa meningkatkan PAD Pak. Itu padahal bahan bakunya dari Cilegon. Nah itu, gitu ya. Nah ini kan harusnya ada di Cilegon. Harusnya di Cilegon sendiri ada begitu. Nah saya pengen ini ada di bawah tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Seru nih pemirsa. Kalau kita lihat nih Kang Hasidi, fokus gak nih Dinas Perindustrian dan Perdagangan nih? Betul. Kan kemarin tuh ya saya juga agak sedikit kasih masukan ke Kepala Dinas Perindustrian ini yang baru nih Pak Safrudin. Jangan fokus Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu hanya di perdagangan aja lah, jangan lah. Karena ternyata Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu perdagangannya itu hanya menghasilkan PAD 2,2 miliar. 2,2 miliar itu ternyata hanya dari sektor pasar Kelanggot, pasar Kelapa, pasar Merak, pasar juga ini kan kecil sekali. Berarti selama ini fokus terhadap pasar aja begitu pasar aja. Dan industrinya jarang tersentuh. Tidak disentuh. Belum disentuh sama sekali malah. Belum diprogram. Siap. Inilah yang saya katakan, ayolah perindustriannya dibangun, saya gituin. Kalau misalkan Anda cuma ngebangun di bidang perdagangan aja, lebih baik perdagangannya ini jadikan UPT aja. Gitu. Nah, dinas perindustriannya ini yang harus kita high value ditinggikan. Tinggal bagaimana pemerintah daerah duduk dengan industri kan gitu kan. Artinya begini Pak, untuk membangun industri kecil ini kita butuh 4 pilar Pak sebenarnya Pak. Pilar pertama adalah pilarnya pemerintah. Pemerintah itu dalam hal ini sebagai regulator, ya kan? Kalau terus yang kedua, pilar kedua adalah tentunya saya ini kebetulan wakil rakyat di legislator ya, pengawasan lagi gitu. Dan pilar yang ketiga adalah dari industri itu sendiri. Industri ini sebagai fasilitator. Dan yang keempat adalah Askonas siap sebagai operator atau juga organisasi yang lainnya. Sehingga ini nanti kita bisa munculkan lingkungan industri kecil berbasis logam kan gitu. Jangan nanti hulunya ada tapi hilirnya nggak ada gitu. Nah ini yang di Cilegon itu kan aneh gitu. Pabriknya ada
Krakatau Steel, ada POSCO, ada Osaka, ada Nippon, pokoknya semua baja di sini banyak banget Pak. Tapi kenapa hilirnya kok ada di Tegal, bukan di sini? Nah, hilirnya kita akan jadikan smelter. Ini harus di bawah Dinas Perindustrian. Dan harus fokus ya Pak Haji? Harus fokus. Fokusnya ini nanti selain bisa meningkatkan PAD, juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau satu industri kecil itu misalkan bisa menampung 20 orang, 30 orang, ya kan? Kemudian kita bisa lahirkan industri kecil itu sekitar 50 industri kecil. 50 kali 30 aja udah 1.500. Itu baru di sektor industri kecil yang berbasis untuk kerjasama dengan otomotif. Belum dengan alat-alat rumah tangga, belum dengan kebutuhan industri sendiri. Inilah yang menjadi tantangan buat kita. Bahwa Cilegon itu sebenarnya punya potensi industri, tapi tinggal menggali ya Mas ya. Tinggal menggali sebenarnya kan. Tinggal menggali aja gitu. Sayang kalau Dinas Perindustriannya tidak termanfaatkan. Jangan fokus di perdagangan. Berarti selama ini fokus di perdagangan, kemudian industrinya, padahal ini kan kota industri. Betul. Tidak begitu diperhatikan. Betul. Makanya saya lebih setuju bahwa Cilegon itu kota industri dan jasa. Biar pemerintah ini, saya harus fokus nih di industri. Dengan menciptakan industri kecil ini bisa menyerap lapangan pekerjaan. Siap. Gitu. Artinya cita-cita Wali Kota Cilegon mengurangi angka pengangguran 25.000 tenaga kerja itu bisa berhasil dengan cara ini ya? Strategi ini bisa berhasil Pak, kalau memang pemetaannya adalah Dinas Perindustrian itu bisa memapping dan bisa kerjasama dengan industri hulu yang ada di Kota Cilegon ini gitu. Nah, tinggal bagaimana nih sekarang nih pemerintah daerah ini, dalam hal ini dinas teknis terkait ini, kepala dinas perindustrian, karena dia sebagai regulator, dia menggandeng kami sebagai Askornas, sebagai operator kita siap. Gitu. Karena kami susah aja Pak, kami sudah punya strategi karena kami sudah berkunjung juga ke Sukabumi, berkunjung juga ke Tegal, bagaimana bisa melahirkan industri kecil ini bisa. Kita mampu. Tinggal bagaimana regulatornya mendukung, pemerintahnya, fasilitatornya sebagai pihak industriawan juga mendukung, ini bisa jalan. Bisa jalan. Jadi inilah yang kita inginkan, bahwa Askornas ini mampu menciptakan lapangan kerja itu di situ Pak. Karena bidang kita kan bidang konstruksi ya. Nah, baja juga bagian dari konstruksi kan. Kebutuhan konstruksi dengan baja itu banyak Pak. Bisa bikin ladder, tangga, ya kan. Bisa bikin macam-macam. Bisa bikin drum, bisa bikin spring, bisa bikin ring. Macam-macam sekali bisa. Nah, tadi itu mirsa ya, sahabat Willip Online, salah satu konsep solutif juga ya. Betul. Kemudian alternatif persoalan pengangguran di Kota Cilegon ya Pak Haji ya. Betul. Nah, ini bagaimana nih menciptakan dan menambah income PAD nih di Kota Cilegon ini? Seperti apa nih Pak Haji selain itu? Ya, baik. Pertama, ini enak juga nih sambil ngopi. Memang sambil santai kita. PAD Kota Cilegon ini 745 miliar. Itu pendapatan yang paling terbesar itu adalah dari pendapatan PJU Pak. PJU ya? Pas di kurang lebih 200 miliar. Tapi jangan salah, nanti 2022 ternyata pendapatan PJU itu akan berkurang 100 miliar. Berarti ini kan ada kekurangan, ada defisit pendapatan asli daerah. Strateginya bagaimana untuk bisa peningkatan PAD ya? Pertama adalah kita sih pengennya PAD itu di Kota Cilegon ini baik dari sektor perhotelan, baik sektor rumah makan, baik dari sektor perparkiran ya, terus juga dari rumah sakit yang bisa menghasilkan pendapatan, semuanya kalau bisa ini tersistem koneksinya dengan bank Pak. Jadi jaringan komputerasi dengan bank. Jadi sudah nggak ada lagi zaman sekarang ini pendapatan dihitung secara manual. Sudah nggak ada Pak. Kalau dengan manual ini bocor. Tapi kalau sudah terkoneksi, misalkan di sini kan ada hotel nih, banyak sekali. Kan banyak tamu yang menginap. Begitu mereka bayar di kasir, terkoneksi dengan bank. Nah, Bank Jabar diajak kerjasama gini pasti mau Pak. Karena uangnya tiap hari masuk dia. Nah, disitulah nggak ada kebocoran. Perputaran terus. Sama juga dengan sektor retribusi parkir. Parkir ini kalau di tap kayak kita di jalan tol, uangnya langsung masuk ke bank itu Pak.
Kalau kita kan di sini kan manual duitnya. Manual lagi. Betul. Tapi kalau tertap koneksinya dengan bank, dengan jaringan komputer, ini uang masuk Pak. Gitu tuh. Itu satu. Ini bisa dibenahi dengan cara sistem digitalisasi ya, namanya digitalisasi. Kemudian yang kedua, kembali lagi kepada sektor yang tadi, sektor industri tadi Pak, menciptakan industri hilirnya, hulunya gitu kan. Saya waktu itu pernah dengar juga sih KS katanya mau menciptakan industri hilir berbahan baku baja. Ayo kapan lagi? Saya bilang saatnya nih. Kalau ini tercipta, ini bisa peningkatan PAD yang cukup besar Pak. Karena apa? Karena pelaku ekonomi orang kita sendiri, sehingga pajaknya juga masuk ke kas daerah kita sendiri Pak. Nah contohnya seperti saya katakan lagi, seperti Tegal itu PAD 1,05 triliun itu dari sektor industrinya itu bisa menyumbang, industri kecil ini kurang lebih hampir 200 miliar. Wow, 200 besar, miliar Pak. Industri kecil nih, mereka hidup. Nah inilah kita harus meniru itu gitu. Agar PAD Kota Cilegon juga meningkat. Gitu, Pak. Kembali lagi Pak Haji ya, seperti yang tadi dikatakan Pak Haji tentang konsentrasi dinas perindustrian ini. Iya. Ini menjadi sebuah PR juga untuk Kota Cilegon ya gitu. Betul. Kemudian beberapa hari ini saya mendengar informasi nih ya tentang pengurangan karyawan nih hingga 62% ya di PT Krakatau Steel begitu. Dari 7.710 orang bisa jadi sampai 2.929 kabarnya begitu nih. Ini seperti apa nih Pak Haji menyikapi berita adanya pengurangan karyawan ini? Ini kan akan berdampak juga pada masyarakat Kota Cilegon gitu ya. Jadi kita nambah lagi di pengangguran nih. Oh, nambah lagi. Sekarang pengangguran yang angkatan muda ada 12,67% atau 25.000 orang. Sekarang tambah lagi dari yang angkatan tua. Tapi umurnya masih 40-an mungkin. 40, 50 kan mereka harus masih bisa bekerja. Nah ini juga yang saya coba soroti dari Asponas, karena pertama saya soroti BUMN Krakatau Steel ya. Kita tahu bahwa memang BUMN Krakatau Steel ini lagi kondisi sakit. Katakanlah mereka dulu tuh punya hutang 40 triliun. Ya kan di tahun 2017. Saat itu Pak Silmi saya tahu lah duduk baru 6 bulan, kemudian mereka melakukan PHK untuk outsourcing Pak. Kurang lebih 1.500 orang di PHK. Jilid pertama itu. Jilid pertama Pak, 1.500 orang outsourcing. Karena memang untuk mengoperasional untuk biaya outsourcing itu katanya cukup besar juga Pak, hampir 30 M katanya. Satu bulan. Berarti kalau setahun kan berarti 30 kali 12 hampir 36 miliar berarti ya? Ya kan besar juga 310 miliar nih. Nah, ternyata sekarang juga Pak Silmi ini mau melakukan pengurangan lagi sampai akhir Desember ini. Benar itu? Itu berita dari Tempo. Dari 7.700 sekian itu akan dikurangi menjadi 2.900, berarti hampir 4.000 lebih akan terjadi PHK lagi, PHK jilid kedua kan gitu tuh. Nah ini yang saya sayangkan gitu tuh Pak Silmi selaku Direktur Krakatau Steel ya, karena memang kalau bicara peningkatan pendapatan di BUMN itu kan faktornya ada dua Pak. Bagaimana dia meningkatkan efisiensi cost, kan gitu kan. Efisiensi cost itu bisa aja dari upah karyawan yang dipotong atau kenaikan dari volume produksi, kan gitu kan ya. Nah mungkin Pak Silmi ini yang paling mudah untuk mengefisiensi cost itu adalah dari karyawan, paling mudah dipangkas. Karena kalau misalkan 7.000 sekian menjadi 2.900 berarti kan ada 4.000 lebih. Kalau 4.000 lebih ini anggaplah gaji rata-rata kan, kalau gaji direktur, manajer itu kan pasti 30 jutaan lah ya. Tapi kalau di bawah kan ada yang 5 juta, ada yang 6, ada 10. Kita anggap rata-rata 10 juta aja. 10 juta kalau dikali 4.000 itu berarti hampir 40 M Pak. Satu bulan itu. Penghematan. 40 M berarti kali setahun itu 480 miliar ya. Hampir 500 miliar. Jadi mungkin ini yang dipangkas oleh Pak Silmi sehingga dijadikan seolah ini untung gitu Pak. Padahal sebenarnya Pak, saya juga ngerti lah bagaimana kalau di dalam
produksi itu Pak, ada yang istilahnya itu cost of goods sold, COGS, atau harga pokok produksi kan gitu kan. COGS ini, cost of goods sold itu kan komponennya itu kan bisa dihitung dari raw material itu habisnya berapa, ongkosnya. Kemudian dari variable cost-nya itu ada indirect cost dan direct cost itu berapa. Misalkan ada biaya consumable, ada upah buruh, upah karyawan segala macam gitu ya, ada energi bayar listrik segala macam gitu ya. Nah, ini rupanya Pak Silmi cara praktis yang singkat itu ternyata udahlah pangkas saja buruh karyawannya. Dari 7.000 jadi 2.900 jadi 4.000. Ini paling enak, memang paling mudah dan siapapun ini bisa lakukan itu. Cuma sayangnya kasihan masyarakat yang notabene mereka orang sini tinggal di Cilegon, mereka jadi pengangguran Pak. Inilah yang kita sedihkan ini. Dengan alasan restrukturisasi. Merekrut pegawai muda begitu pegawai ya. Muda itu. Gitu. Nah, itu yang kita sayangkan lah Pak gitu. Aduh, artinya ya kalau bisa sih saya tahu sih sekarang ini Krakatau Steel ini masih punya beban hutang 30 triliun ya. 30 triliun. Terus dia juga mau mendongkrak volume produksinya dari 2 juta ton menjadi 3,9 ton atau 4 juta ton gitu. Itu cita-cita beliau kan gitu. Tapi alangkah sayangnya gitu Pak, kalau misalkan sekarang ini memang kondisinya ekonomi lagi susah, ini karyawan di PHK besar-besaran dulu, sayang lah gitu. Apalagi mereka sudah berumur 45 tahun, mungkin juga lebih dari itu, ya kan? Sehingga kalau bisa sih ya Pak Silmi melakukan efisiensi kinerja untuk PT Krakatau Steel itu, saya katakan tadi itu perkuat hilirnya lah, mengajak pemerintah daerah, mengajak masyarakat Cilegon untuk membangun smelter lingkungan industri kecil. Ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita bersama ya di Cilegon bisa terwujud ya. Betul. Pak Ketua ya. Mudah-mudahan itu. Iya. Terima kasih Pak Ketua, sepertinya di perbincangan kita nih hangat dari awal sampai terakhir nih, sehingga lupa waktu juga ini kita. Betul. Sepertinya kita ada di season pengunjung di terakhir ini. Iya. Barangkali ada closing statement disampaikan kepada pemirsa nih Pak. Baik, terima kasih. Saya selaku Ketua Asponas mempunyai tanggung jawab bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian juga bagaimana menciptakan peningkatan PAD Kota Cilegon. Tadi itu dengan syarat 4 pilar ini kita harus duduk bersama. Pilar pertama adalah pemerintah selaku regulator, kemudian pilar kedua adalah DPRD selaku legislator, kemudian pilar yang ketiga adalah industri selaku fasilitator, karena tanpa peran dia ini nggak akan bisa terwujud. Kemudian pilihan yang keempat adalah ya seperti kami nih Asponas siap menjadi operator. Bagaimana melahirkan industri kecil berbasis logam sehingga nanti ini bisa memunculkan padat karya, bisa merekrut orang untuk bekerja sehingga bisa membangun kesejahteraan. Nah inilah yang kita harapkan. Dan kemudian juga Cilegon ini sendiri sebenarnya kota industri dan jasa. Ya kan, kota industri dan jasa ini berarti penguatan industri ini saya minta kepada pemerintah dalam hal ini kan ada 130 industri di kota Cilegon ini. Bagaimana agar kalau satu industri itu misalkan bisa menampung 100 pengusaha contohnya. Satu industri bisa menampung 100 pengusaha. Kita minta slot 30%-nya aja. Berarti itu 30-nya itu adalah pengusaha lokal masuk di situ. Kalau 30 itu ada di Canda Asri, nah sekarang ada 130 industri, berarti 30 kali 130 industri, berarti kurang lebih 3.900 Pak. Pengusaha lokal yang bisa masuk ke industri, mereka ikut berperan serta. Kan berarti ini hidup Pak. Nah ini perlu ada regulasi, perlu ada peraturan Pak Wali Kota, kan gitu tuh, untuk bisa minta slot kepada industri agar pengusaha lokal yang ada di Cilegon ini tidak kesulitan mencari nafkah. Mereka tetap eksis gitu. Sebenarnya cukup
Ya Pak Hasidi coba, Pusko ada 100 pengusaha, masa harus orang luar semua yang masuk? Nah itu. Kita minta slot dari 100 pengusaha yang ada di Pusko, 30%-nya cuma 30 orang Pak. 30 orang. Lah kalau kali 100 industri, 30 kali 100 udah 3.000 pengusaha. 3.000 pengusaha. Berapa sih pengusaha nggak di Cilegon? Nggak ada nyampe 3.000 Pak. Nggak nyampe 3.000 ya. Cuma paling nggak 1.000. Iya. Nah itu yang terberdayakan pengusaha ini. Jangan pengusaha Cilegon menjadi penonton Pak. Industrinya ada, tapi kita nonton gitu. Kemudian dari pengusaha itu membawahi karyawan-karyawan. Karyawan-karyawan. Satu pengusaha Cilegon membawahi 10 aja. Punya, ya kan berarti kan punya istri dan anak 2 aja, udah kali 3. 10 kali 3 udah 30. Kalau ada tadi itu ada 1.000 pengusaha, 30 kali 1.000, udah 30.000 Pak, selesai. Selesai nggak pengangguran di Kota Cilegon ya? 25.000 lebih 5.000 berarti. Nah, jadi konsep pengangguran itu Pak, sebenarnya bukan harus orang harus kerja menjadi karyawan, nggak harus. Tapi bagaimana menciptakan entrepreneur tadi itu, pengusaha itu tadi Pak. Itu. Kerja ya. Iya, kalau misalkan mereka harus kerja di pabrik kan hal yang nggak mungkin. Karena apa? Mereka padat modal, existing lagi, pabriknya sudah jalan. Berarti apa yang harus kita ambil nih? Peluang tantangannya tadi itu aja, ada 100 kontraktor atau 100 rekanan di pabrik Pusko atau di mana di Asaimas, kita minta 30% aja, udah 30 kali 100 udah 3.000 Pak, selesai udah. Selesai nggak pengangguran di Kota Cilegon ya. Dan PAD-nya akan meningkat nggak? Meningkat pastinya. Karena NPWP kita NPWP Cilegon. Iya betul. Pajaknya juga Pak. Pajaknya Cilegon. Nah itu kan berarti ada peningkatan PAD. Itulah yang diterapkan oleh kota-kota Tegal seperti itu Pak. Gitu. Jangan ini mah pengusaha luar yang masuk sini pajaknya masuk ke Jakarta. Keluar gitu ya. Keluar gitu. Ini yang Cilegonnya jadi penonton. Jadi gitu. penonton. Ya harus jadi apa raja di negerinya sendiri barangkali. Kita harus menjadi pemain. Iya pemain. Di negerinya sendiri gitu Pak. Jangan jadi penonton kita. Siap. Itulah yang kita inginkan itu. 4 pilar ini harus kita lakukan ini Pak. Siap. Terima kasih Pak Haji, Pak Ketua Askonas Kota Cilegon. Baik, terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan yang selanjutnya ya. Ini mungkin session pertama dengan Askonas. Mudah-mudahan ada session selanjutnya juga untuk kita berbincang-bincang ya Pak Haji ya. Terima kasih atas waktunya Pak Haji. Sama-sama Kang Sidi. Salam sukses untuk Askonas. Sama-sama. Ya, terima kasih sahabat Wilip Online dimanapun Anda berada. Kami tim redaksi Wilip Online mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Haji Insinyur Ahmad Sudrajat sebagai Ketua Askonas Kota Cilegon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama Kang Haji, hatur nuhun. Baik, insya Allah nanti tanggal 7 Oktober kan kita mau ada pelantikan Askonas. Semoga Askonas di Cilegon ini bermanfaat buat masyarakat pengusaha Cilegon. Dan yang kedua, Askonas ini harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan sehingga bisa juga meningkatkan PAD dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kita berharap bahwa Askonas ini kan bekerja untuk Tuhanmu gitu. Sehingga kita juga butuh pemimpin yang bisa mempunyai pemikiran industrial thinking. Karena di Cilegon ini kota industri juga kota jasa. Jadi potensi industri ini harus ada seorang yang punya pemikiran sebagai industrial thinking Pak. Baru mampu memanfaatkan potensi di Cilegon untuk membangun kesejahteraan kita semua.